Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini saya undang untuk setiap kita, mari siapkan hati dan waktu yang terbaik untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Biarkan setiap kami jadi rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Hati kami gak tahan untuk menunggu-Mu Tuhan, untuk menjumpai setiap kami secara pribadi saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama nyatakan di hadapan Tuhan kerinduanmu. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, padaku. Ada kekuatan baru yang mengalir atas setiap kami Tuhan. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam setiap hati kami saat ini Tuhan. Sungguh indah bersama. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Oh, Yesus, selamanya kami tinggal dalam hadirat-Mu. Sampai selamanya kami diam di hadirat-Mu. Kami duduk diam dekat dengan-Mu. Sampai selamanya. Tak ada hal yang lebih indah selain diam di hadirat-Mu Tuhan. Selain dengar suara-Mu, tiada hal, tiada tempat yang kami rindukan selain dekat-Mu. Tiada hal, tiada hal, tiada hal. Ku ingin selalu bersekutu. Mari nyatakan sebagai kerinduanmu di hadapan Tuhan saat ini. Jangan ambil Roh-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami gak mau sampai Roh-Mu diambil dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh Roh-Mu terus penuh dalam hidup kami Tuhan. Mari katakan dengan suara yang lembut, katakan, ku ingin selalu. Mari katakan dengan kerendahan hatimu.
menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya, 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 selamanya. Biarkan setiap Roh-Mu tinggal dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kami bahwa kami hanya mau bersekutu dengan-Mu. Kami hanya mau diam di bawah kaki-Mu. Berbicara lebih lagi atas setiap kehidupan kami. Kami mau mengizinkan untuk pribadi-Mu lebih dalam lagi menyentuh hati kami. Pribadi-Mu lebih dalam lagi mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Salam saudara, kita ketemu lagi dalam ibadah renungan tengah minggu. Biasa saya rindu jemaat untuk bisa bertumbuh secara rohani. Terkadang banyak jemaat yang tidak mengerti, bahkan setiap gereja kalau tanyakan apa itu bertumbuh secara rohani, masing-masing punya pendapat, punya pandangan. Tetapi saya mengambil inti dari pertumbuhan rohani adalah pertumbuhan seperti sebuah pohon yang akan seperti dan serupa dengan pohon yang menjadi pohon yang utama yang menjadi teladan untuk sebuah pertumbuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai pohon yang bertumbuh dan berbuah. Dan semua aktivitas pohon itu jika diamati, dicermati, itu seperti kita baca Alkitab. Karena setiap tulisan ini itu berasal dari kepribadian Yesus. Sehingga semua para penulis, semua orang-orang yang punya pengalaman dekat dengan Yesus, para rasul yang menuliskan Injil, itu dia melihat Yesus seperti sebuah pohon yang dari sejak awal bagaimana sampai dia naik ke surga, diamati bagaimana kehidupannya, bagaimana pola berpikirnya, bagaimana sikap hatinya dalam menyikapi situasi, bagaimana dia bermotivasi dalam pelayanan, dan bagaimana gaya hidup yang berbeda dengan tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu, dengan para orang Farisi. Sehingga ada keunikan yang bagi keagamaan pada waktu itu sangat bertolak belakang. Terlebih Yesus seringkali mengecam pada hal Taurat. Para orang Farisi yang punya kegiatan, aktivitas, karena mereka yang punya baik punya sinagog, punya bait suci, mereka yang mengatur. Sehingga ibadah-ibadah dalam bait suci dan sinagog tidak menumbuhkan buah seperti Yesus yang adalah firman Tuhan, yang adalah Allah itu sendiri, yang ingin Allah di Israel itu seperti Yesus, tapi mereka menolak Yesus. Sebab itu kitab Injil berbicara tentang pohon kehidupan. Dialah Yesus sebetulnya. Dan kita harus seperti Yesus menjadi pohon kehidupan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Sehingga pohon yang menjadi sumber daripada pohon kehidupan dalam hidup kita itu tercermin, ada dalam pola pikir kita, ada dalam sikap hati kita, ada dalam motivasi kita, ada dalam hidup kita, sehingga orang dapat membaca ada Kristus dalam hidup kita. Makanya kenapa kita disebut Kristen? Karena pada waktu di Antioquia dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 26, di situ ada banyak orang Yahudi yang melihat satu kelompok yang kehidupannya mirip seperti kehidupan Kristus, orang Nazaret itu. Sehingga mereka seolah-olah secara sinis mereka menganggap bahwa ini orang kelompok ini meniru Kristus. Sehingga pada waktu itu kelompok disebut Kristen. Sehingga ayat berkata, mulai saat itulah kelompok yang meniru Yesus
yang menjadi pengikut Yesus disebut Kristen. Nah sebab itu mari kita akan berangkat bagaimana supaya Kristen atau kekristenan kita atau kehidupan kekristenan kita untuk bertumbuh, untuk semakin serupa seperti Yesus. Itu diawali dengan kehidupan menjadi orang Kristen yang normal. Jadi saudara sebagai orang Kristen harus punya kegiatan sehari-harinya atau kegiatan rohani sehari-harinya sebagai orang Kristen normal. Apa sih ciri-cirinya? Saya menemukan ada 10 ciri utama kegiatan rohani sehari-harinya orang Kristen normal. Hari ini saya berbicara tentang ciri yang ke-7. Sebelumnya saya sudah katakan ciri utama pada misalnya 10. Yang pertama bahwa Kristen normal dia punya kesukaan untuk menyanyi, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga kehidupan Kristen normal menjadi jalan proses untuk semakin seperti Yesus. Apakah Yesus menyanyi? Yesus menyanyi dalam Lukas 14:26. Pada waktu Yesus sebelum taman Getsemani ada pada waktu malam terakhir mengadakan perjamuan kudus terakhir, di situ tuliskan bahwa setelah mereka menyanyikan pujian, lalu mereka keluar dan menuju taman Getsemani. Jadi Yesus pun ikut menyanyi. Saudara, secara logis Yesus masuk bait suci, Yesus masuk di sinagog, pasti Yesus ikut menyanyi. Sehingga saudara ikut menyanyi. Kalau saudara orang Kristen tidak senang menyanyi, saudara tidak normal. Yang kedua, saudara juga harus senang membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Yesus juga membaca Alkitab. Umur 12 sampai 30 Alkitab tidak menuliskan, tapi secara tradisi Yesus sekolah Taurat sejak umur 12 tahun. 18 tahun Yesus juga walaupun dia sebagai pribadi Tuhan, tapi seorang manusia yang tunduk kepada aturan Taurat pada waktu itu. Bahwa semua anak-anak di umur 12 tahun ke atas harus belajar Taurat. Karena kitab Taurat itu adalah juga kitab undang-undang buat umat Israel. Yang ketiga, orang Kristen normalis senang berdoa dan selalu menyediakan tempat dan waktu yang khusus untuk berdoa, untuk bertemu dengan Tuhan. Yesus pun melakukannya. Ada banyak tempat, kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang pagi-pagi Yesus berdoa. Yang keempat, selalu siap menyikapi nasib baik maupun nasib buruk, nasib malang atau beruntung, berduka atau bersuka, berbahagia atau pada penderitaan, hadapi dengan ucapan syukur. Karena firman-Nya kan berkata mengucap syukur dalam segala hal, arti dalam segala nasib. Seperti Yesus pun begitu, selalu menghadapi segala situasi dengan ucapan syukur. Yang kelima, selalu siap, orang Kristen normal selalu siap untuk memaklumi dan mengampuni orang yang bersalah. Kenapa? Karena Yesus pun selalu memandang ada orang-orang yang jatuh dalam dosa, selalu memaklumi dan mengampuni. Ingat perempuan Samaria yang kedapatan berzina, ditangkap secara Taurat, dia harus lempari sampai mati. Tapi Yesus berkata, barang siapa di antara kalian yang muka kalian ada beragama, kalian tahu Taurat, kalau di antara kalian tidak berdosa, pertama kali lempar. Tidak ada yang berani. Dan perempuan itu mendapat pengampunan. Lalu yang keenam, Yesus mengajarkan supaya kita memberitakan Injil, menjadi saksinya tentang Yesus dan tentang pengalaman diri dengan Yesus. Nah saudara, Yesus pun tiap hari dia keluar untuk bersaksi di desa, di kota, di orang banyak, bahkan rumah ke rumah, di sinagog, tempat ibadah orang Yahudi, kadang di bait suci. Walaupun konsekuensinya adalah ancaman untuk dianiaya, dilempar, dan dibunuh. Nah hari ini saya ingin ingin menyampaikan bahwa ciri ke-7 orang Kristen normal dalam kesehariannya, dia selalu rindu untuk bersekutu dengan orang-orang kudus lainnya. Ya, karena dia tahu firman-Nya terambil dari Roma pasal 10 ayatnya yang ke-25. Sorry. Ibrani pasal 10 ayat 25.
Dikatakan di sana, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Persekutuan orang Kristen dengan orang Kristen lainnya, dengan aliran Kristen lainnya juga harus bersekutu, sebab kita satu Tuhan. Kenapa kita berbeda? Kenapa kita kalau ke gereja, ini beda alirannya, beda. Kalau satu keluarga beda aliran, berarti tidak ada persekutuan. Betapa sulitnya. Persekutuan dalam Tuhan memang agak sulit kalau kita masing-masing punya alasan tentang aliran gerejanya. Katolik nggak bisa bersekutu dengan cara ibadahnya orang Pantekosta yang lebih ramai, lebih bebas memuji menyembah Tuhan dengan orang karismatik. Sedangkan di Katolik begitu khususnya nggak ketemu. Tetapi Tuhan pernah berdoa supaya mereka menjadi satu. Karena Yesus tahu bahwa pada waktu Taman Getsemani, pada waktu sebelum Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan murid-muridnya. Dia berdoa supaya mereka menjadi satu, supaya mereka bersekutu, supaya mereka bersatu. Kenapa? Karena Bapa dan aku adalah satu. Supaya mereka juga satu di dalam Bapa dan aku. Jadi kesatuan hati dengan orang Kristen tanpa memandang muka dari gereja mana. Kita tidak boleh memandang dari gereja mana. Kalau mereka percaya Yesus adalah Tuhannya, kita juga percaya Yesus adalah Tuhan kita. Maka itulah kesatuan yang harus dipersatukan. Ciri Kristen yang normal, dia tidak memandang aliran gereja. Saudara mau di tempat tinggal atau di keluarga yang berbeda aliran gereja, saudara tidak akan memandang aliran gereja itu. Atau di sebuah komplek, di tempat tinggal, ada persekutuan doa, ada FA, ada KUL, ada persekutuan mesbah keluarga. Kalau saudara orang Kristen normal, ada kerinduan untuk kumpul walaupun itu alirannya beda. Terlebih di kantor-kantor, kadang-kadang sulit sekali untuk mempertemukan Katolik Protestan dengan Pantekosta. Sulit dipersekutukan, padahal Yesus berdoa dengan keringatnya yang seperti darah. Dia bergumul supaya mereka menjadi satu. Tapi gereja memecah diri masing-masing dengan alirannya. Sebab itu mari tanamkan satu kebiasaan yang normal sebagai orang Kristen. Dimanapun ada persekutuan, orang-orang berkumpul. Di Alkitab bahasa Inggris di sini tidak ada kata ibadah, hanya dikatakan di sini ayat 25, not neglecting to meet together. Jangan tinggalkan kumpulan-kumpulan bersama. Dikatakan 25, as is the habit of somebody. Jangan tinggalkan kumpulan-kumpulan bersama yang selalu dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi persekutuan tidak harus namanya ibadah. Mungkin 2 orang, 3 orang. Kalau sudah bicara masalah tentang ketuhanan, tentang kerohanian, tentang kekristenan, tentang Kristus, itu ada sebuah kerinduan untuk bersekutu. Dikatakan supaya apa? Dan yang pertama adalah persekutuan itu adalah satu tempat di mana sama-sama menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sementara dikatakan dalam ayat tadi untuk kita saling menasihati, saling menguatkan, saling mengisi, saling menghibur, saling mungkin mengajar, saling share. Apalagi sekarang ini saudara, bahwa ayat ini sedang digenapi. Karena sulitnya gereja berkumpul di antara aliran gereja. Sekarang ada YouTube, ada medsos, ada grup WA. Sehingga setiap orang memposting gambar atau memposting tulisan-tulisan Alkitab atau renungan-renungan. Orang Kristen yang normal, dia akan baca. Kenapa? Tidak hanya baca, tapi kita akan berterima kasih kepada orang yang berikan renungan atau yang memposting sesuatu yang membuat terhibur dan kuat. Itulah yang namanya jangan tinggalkan. Ada kerinduan untuk selalu bersekutu. Sebab itu kalau ada renungan-renungan, ada firman-firman yang disampaikan lewat WA, saudara memberikan komen. Kalau saudara bisa menambah dengan share, saling menasihat, saling menguatkan. Supaya apa? Supaya orang yang memberikan renungan juga dikuatkan oleh kita. Diberikan mungkin ada tambahan dari apa yang kita dapatkan dari Tuhan.
inilah akhir zaman, Tuhan sedang mempersatukan gerejanya lewat medsos. Karena lewat gereja, gedung gereja, betapa sulitnya. Saya 30 tahun melayani di lapangan, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di perumahan-perumahan, bahkan di kumpulan-kumpulan persoalan-persoalan doa yang berada di perkampungan ataupun di komplek-komplek. Betapa sulitnya untuk mengumpulkan mereka. Sebab itu Tuhan pakai, inilah mungkin COVID-19 ini Tuhan izinkan supaya kita tidak dulu untuk berkumpul di dalam satu tempat ibadah, karena itu seminggu sekali. Tapi hari ini kita, mulai hari-hari ini, sejak COVID datang di dunia ini, semua gereja di lockdown. Supaya apa? Supaya online. Sehingga orang Kristen aliran lain pun bisa mendengar khotbah. Saya yakin dari renungan ini, saya seringkali men-share ke persoalan-persoalan, ke kelompok-kelompok yang tidak sealiran dengan gereja Bethel. Tapi saya alirkan kepada teman-teman yang dari Katolik, Protestan, Injili, Pantekosta, bahkan Advent, sehingga mereka bisa mendengar pengajaran-pengajaran dari orang dari gereja Bethel. Sehingga bukan gereja Bethelnya, tetapi firman-Nya yang dari Tuhan untuk mereka. Sebab Tuhan yang kusembah, Tuhan mereka juga, Tuhan yang disembah oleh mereka juga. Demikianlah firman Tuhan, renungkan, laksanakan, supaya saudara menjadi orang Kristen yang normal setiap hari. Amin. Saya berdoa buat saudara. Bapak, terima kasih. Aku berdoa buat mereka yang rindu, punya hati yang selalu ingin bersekutu, selalu ingin bersekutu dengan Tuhan, selalu ingin bersekutu dengan sesama, bahkan dengan orang Kristen aliran apa saja, selalu ingin ngobrol, selalu ingin sharing, selalu ingin menguatkan, saling menghibur, bahkan untuk berbincang. Karena Tuhan telah berjanji, jika ada 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dan itu tidak hanya dalam tempat ibadah, tapi di mana saja mereka berkumpul, lewat onsite maupun online, kami percaya Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menghiburkan mereka, Tuhan pakai orang-orang yang berkumpul itu untuk menjadi alatnya, saling menguatkan, saling menghiburkan, sehingga mereka boleh bertumbuh bersama untuk semakin jadi orang Kristen yang normal dan menuju proses untuk semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan mereka yang menerima firman Tuhan ini, yang merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, mari mohon Roh Kudus mendampingi mereka, menumbuhkan mereka, berikan pengertian, hikmat dan pengetahuan, sehingga mereka bertumbuh untuk semakin mirip seperti Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan sudah mengikuti hari ini renungan tengah minggu. Saya percaya ada benih yang baru Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita. Sampai bertemu di renungan tengah minggu selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.